zaman kata orang dunia, ya, karena mereka tadi memang pelakunya itu. Tetapi bagi orang yang ingat bahwasanya dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa kada tapi banyak harta, ya kan? Tidak mengapa tidak terlalu tinggi pangkat di dunia. Karena tujuan kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dunia itu penuh dengan itu. Kadang-kadang kalau kita keseringan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu, ahli politik, ahli usaha, ahli apa segala macam, kadang-kadang rasanya kita kerdil rasanya. Kita ini tidak ada apa-apa rasanya dibanding dengan bupati, anggota dewan, para pengusaha, ya kan? Usaha sukses harus seolah-olah kita ini kada ada apa-apanya. Mesti kita ingat, oleh karena itu guru kita, mursyid kita, Abah Hanom, ya kan? Abah Ali selalu mengulang-ulang, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Tujuan kita itu, biar orang hartanya banyak, ya silahkan, jangan menyalahkan orang. Memang dunia itu seperti itu. Ibarat kita adalah di sini banyak pengalaman masih jalan-jalan halus, kalau orang memantat, ada jalan-jalan halus, nya kada kenal jalannya. Bagi yang berencana memantat tahu tuh. Jadi kadang-kadang sabat, ya kan, perjalanan ada yang mengganggu, ada daun-daunan, ada ranting-ranting yang menghalangi jalan. Seperti itulah dunia itu ibaratnya. Kita ini hendak beribadah, ada yang menghalangi, ada yang mengacari dan lain sebagainya. Biarkan saja, karena memang dunia itu seperti itu. Jangan dicaci maki, jangan dihina, jangan diapa. Kita lurus saja dengan apa? Dengan apa? Anta maksudi waridhaka matlubi. Nah, jadi kalau ada halangan dan rintangan tuh, ya memang dunia itu seperti itu. Nah, jadi kita luruskan. Oleh karena itu guru kita memberikan konsep, memberikan resep supaya kita ini jangan terlalu melihat itu. Nah, jangan terlalu melihat itu sehingga kita terlena, terbuai, bahkan kita kecewa. Kita lurus saja sampai waktunya amaliyah, ya kan? Sampai waktunya khataman, sampai waktunya manakiban. Nah, jadi supaya kita jangan terlena dengan itu. Nah, oleh karena itu dalam tasawuf, dalam pelajaran tasawuf itu penting sekali, artinya suhbah, berkumpul dengan guru itu sangat penting, artinya sangat penting. Ya, termasuk kita manakiban ini adalah berkumpul dengan guru, berkumpul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, jadi coba pianlah dahsyatnya berkumpul itu, ya, dahsyatnya berkumpul apalagi dengan ulama, dengan para aulia Allah itu. Coba kita itu belum lagi berjumpa. Kita berangkat dari rumah sana tuh sudah ingat Allah, kan? Pasti sudah sampean tuh ingat Allah Ta'ala nih, ya kan? Itu hebatnya berkumpul di sini. Padahal yang datang ya kita ini aja. Tapi kenapa ketika kita berangkat bahkan malamnya tuh sudah qiyamul lail, sembahyang tahajud. Nah, itu hebatnya berkumpul dengan para aulia Allah ini. Nah, jadi malamnya pun sudah sholat, berangkatnya pun sudah ingat Allah, belum lagi berkumpul. Oleh karena itu jangan sampai ketika kita sudah berada di majelisnya, nah kita kada ingat Allah Ta'ala. Nah, jadi itu dunia itu memang seperti itu. Jangan kita menyalahkan dunia. Jangan kita menyalahkan
menyalahkan berbagai macam halangan dan rintangan. Nah, selalulah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ustadz Asmidi kemarin, kata beliau, doakan Ustadz, saya ini agak malas sekarang. Jadi kata Gus Baha itu, kita tuh malas, kadang-kadang malas ya kan. Ya nggak apa-apa malas, yang penting ingat Allah ya kan. Kita tuh nggak bisa tahajud, mungkin ketiduran kan, bangun kesiangan ya kan. Jangan ingat setannya, ingat Allah Ta'ala ya kan. Suatu ketika itu sahabat Nabi perjalanan, Nabi itu biasa perjalanan tuh malam. Nabi itu perjalanan malam, karena di Arab itu kan panas, pakai onta, jadi malam perjalanan. Pas sudah sampai subuh, Nabi ini mengantuk. Jadi kata Nabi, kita istirahat dulu di tempat ini. Nah, jadi ditugaskan Bilal untuk menjaga, jangan sampai Nabi ini kesiangan bangunnya. Jangan sampai Nabi kesiangan ya, duduk di satu tempat, singgah di satu tempat. Nabi tidur, itu sudah hampir subuh, Nabi tidur sebentar. Ternyata Bilal yang dijaga tadi juga tidur. Pas bangun kesiangan, Nabi pun kesiangan bangun. Lalu Pak Nabi Muhammad mencari Bilal. Bilal, mana Bilal? Ternyata Bilal pun baru bangun, kesiangan sholat subuhnya. Itu dalam riwayatnya itu. Lalu kata apa? Kata Bilal, wahai Rasulullah, Allah yang memberikan rasa kantuk pada sampian, Allah itu juga yang memberi rasa kantuk kepada saya, sehingga saya tidak bisa bangun pada pagi ini. Maka kata Nabi, jauhi dari tempat ini, kita mencari tempat lain. Jadi ya manusiawi, kadang-kadang kita kita belum sampai makomnya ya, belum sampai makom wali ya kan, kadang-kadang malas, kadang-kadang koler ya kan. Yang penting kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ingat setan ya kan. Kalau kita koler ingat setan, jangan. Ingat Allah. Itu fungsinya apa? Fungsinya kita disuruh bagaimana zikir hafi kita tetap jalan, agar pada saat apapun kita mesti ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mesti kita sadar dunia ini tadi penuh dengan berbagai macam halangan dan rintangan. Oleh karena itu, luruskan niat kita, senantiasa kita ingat kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling mudah supaya kita selalu istiqomah adalah kita berkawan, berjamaah, berkumpul dengan orang-orang yang taat kepada Allah, berkumpul dengan para aulia Allah, menjalankan perintah-perintah, amaliyah-amaliyah yang telah beliau sampaikan, perintahkan kepada kita. Insya Allah kita akan mampu untuk berjalan menghadapi rintangan-rintangan tadi, lahun walaibun wazinatun watafakhurun fil amwali wal aulad. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وخصوصا Sultan Aulia Syaikhul Abdul Qadir Al-Jailani wa khusus Syaikhul Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu wa khusus Syekhuna wa mursyidina
Amirul Mukminin Syekh Syekhul Fatihul Arifin wa Ustaz Syekh Muhammad Al-Hanafi Akbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita sama-sama belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Kita berjalan, diberikan jalan yang benar, bisa menjadi manusia baik. Itu kita tadi sampaikan pada Ustadz, manusia ini lupa. Yang lupa ini yang bertanya dan yang ditanyai sama. Jadi kita sama-sama ingat dan diingatkan. Mudah-mudahan kita bisa menerima apa yang diingatkannya. Apakah sampai saya lihat itu ngantuk, apa istiqomah, atau kita ini sudah membenah diri. Biasanya kalau Pak Nakib belum selesai ada yang, nah ini saya mohon maaf lah, bukan menyinggung, bukan apa, sayang kalau kita ini pulang nggak dapat apa-apa, bawa kantongan kosong. Kita ingatkan kembali, mudah-mudahan kita dipenuhi oleh Allah melalui kekuatan zahir dan batin. Kan masih sanggup kan? Kalau masih sanggup saya lanjutkan. Kalau nggak sanggup saya istirahat. Ini beliau tadi nggak sampai seperempat jam. Kami sanggup lah, ya sanggup, tapi jangan panjang-panjang gitu lah, padat lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi firli warhamni Allahumma Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, diberikan kuat iman. Mudah-mudahan dijadikan turunan manusia yang ihsan. Tidak lain tujuannya kita mempunyai saudara, dulunya tidak kenal, kita sekarang menjadi lebih akrab daripada saudara kandung. Karena ini apa? Pertolongan Allah. Siapa yang ditolong? Siapa yang mau belajar? Bukan orang yang hebat yang ditolong, tapi siapa yang masih mau belajar. Jadi selalu belajar-belajar, sehingga kita ini bisa sama-sama memberikan senyum kepada sesama kita waktu belajar. Mudah-mudahan senyuman itu sampai akhir hayat kita, amin. Tidak ada lain tujuannya, semuanya diingatkan kembali. Saya tadi memori suatu ustadz menyampaikan, kenapa manusia lupa. Asalnya kita berjanji dalam kandungan ibunya, kita selalu bertasbih sampai kita lahir, tidak pernah lupa. Setelah dia melihat dunia baru lupa. Itu salah. Yang lupa itu dunianya apa? Bayinya. Kalau bayi ya lupa. Makanya dikatakan lupakan masa lalu, ingatlah masa kini. Lupakan masa lalu itu kira lahir sampai sebelum balik itu tidak punya hukuman, tidak punya dosa. Walaupun anak itu salah, akalnya wakalnya luar biasa. Makanya sampai tata negara pun anak yang di bawah umur tidak bisa dihakimi, tidak bisa dihukum. Karena anak ini di bawah umur, Allah mengatakan anak ini belum bisa menyimpan dosa.
walaupun kelihatan di mata kita anak ini berdosa. Lah inilah manusia itu bisa menghukumi, tidak bisa memeriksa diri sendiri. Maka dikembalikan kepada amaliyah ini, yaitu kita ini selalu setiap habis sholat diperintahkan untuk berzikir paling tidak 165. 165 itu apa? Untuk memperbarui iman. Jadi zikir itu kenapa diperintahkan oleh Allah, aqimis sholat ala zikri? Supaya kita iman kita ini terus berbarui, dibarui terus. Lah kalau orang nggak mau zikir ini, ya nggak mau memperbarui imannya, jadi expired. Makanya yang zikir itu sangat sedikit, sangat paling sedikit. Yang sudah zikir aja kadang-kadang males. Ambil 3 aja isbatnya sudah 12.000 dosa. Ini di sini nggak ada lah, nggak ada. Yang ada brok jauh lah. Jadi di sini yang sudah tahu kenikmatan zikir itu sudah dirasakan. Kok masih merasa aja, kenapa? Kok yang lupa? Yang ada aja lupa. Lah kita itu lupa apa melupakan? Kalau lupa masih ada ampunan. Kalau melupakan sampai tanya sendiri nanti kalau sudah mati. Jadi di sini bahkan ada orang ini di dalam amaliyah ini ada suatu tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan apa-apa, kenikmatan zikir, kenikmatan khataman, kenikmatan bersilaturahim kepada saudaranya, itu tidak merasakan apa-apa. Karena apa? Dalam usi salahnya tadi itu disampaikan sama Ustadz tadi. Karena bukan ilahi anta maksudi, ilahi anta maksudnya. Banyak orang yang sudah masuk di dalam amaliyah ini keluar lagi. Ada yang keluar dia masuk lagi, ada yang keluar langsung hilang, ada juga. Sampai innalillahi, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini kita ini jangan lupa untuk menjaga diri. Ini kan perintah guru itu supaya kita menjaga diri. Lah kalau sudah menjaga diri, kata Allah, siapa yang mengucap hatinya, mulutnya sesuai dengan hatinya diberikan sir, tidak akan kukiamatkan dunia ini. Loh, ini kenikmatannya di sini. Karena apa? Kita ini lupa karena keinginan. Kalau kita punya tujuan, tidak akan lupa. Gitu. Karena dia berjanji mulai dalam perut ibunya, umur 4 bulan ditiup oleh Ruh Jibril. Kita ini berjanji setia. Makanya alhamdulillah kita setelah berguru diberikan oleh Allah, ditemukan seorang kamil mukamil, ya ini ada doa innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyinallah. Kembali jadi setia. Tapi setianya ini masih monyet-monyet ini. Bukan setia sungguh-sungguh itu. Tapi ada yang sungguh-sungguh. Ada yang sungguh-sungguh, yang serius ada. Siapa itu orangnya? Siapa? Hah? Bulan saya. Siapa kamu sampai? Yang sungguh-sungguh ya Syekh Muhammad Ali Hanafi Akbar ini. Yang manusia biasa karena kesungguhannya dia, taatnya kepada guru sehingga diangkat derajat oleh Allah. Di sini letak kesungguhan itu, orang yang sungguh-sungguh itu sudah diberikan contoh oleh Allah. Kita kan merasa sungguh-sungguh, belum merasakan sungguh kan? Merasa hadir, alhamdulillah sudah hadir. Kata Ustaz tadi, dalam kehadirannya itu sudah sangat luar biasa. Iya. Saya kasihan Ustadz ngasih 15 menit. Saya ini ada sahabat kita, mana si Robi. Oh, sudah merokok di situ. Ya. Mudah-mudahan dia punya teman setia sama tiang merokok. Jauh-jauh dari Buntok nempel di tiang.
sambil mendengarkan, sambil ngomong. Yang didengarkan itu satu lupa, ngomongnya ingat 7 kali. Akhirnya 71 lah. 71 apa? Kalau 7 kan 17 rakaat. Kalau 71 itu 5 waktu sholatnya cuma sewaktu. Nah itu ada di situ adanya namanya 01 baju yang termahal Levis itu ya 01 ya itu 5 waktu dia sholatnya sekali aja di hari Jumat, lainnya pray ya. Ini tapi mudah-mudahan ini sudah ahli ibadah, sudah dia cinta kepada Allah, tidak pernah lupa. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah, selalu kita senantiasa mengingat pada yang maha kuasa, yaitu seorang yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita. Akan sulit jadi manusia ingat itu lah. Karena apa? Ingatnya cuma satu, keinginannya 9 Ustaz. Maaf. Yang pertama ingin kaya ya. Yang kedua ingin tenang ya. Yang ketiga ingin senang. Yang keempat ingin apa Ustaz? Ya. Ini jadi semuanya itu banyak keinginan. Ingin punya mobil, ingin punya motor, ingin punya pesawat, ingin jadi kerabat orang-orang yang kaya. Selalu banyak ingin sehingga melupakan yang satu. Melupakan yang menghidupkan, yang memberikan jalan ke sana kemari. Kata Allah, tunggu saatnya. Kamu akan menyesal selama-lamanya. Di sini diingatkan oleh guru kita, ditanamkan ruh di dalam kalbu yang namanya kalimat thayyibah, sehingga kita ini wajib untuk senantiasa melakukan apa yang diberikan gurunya. Apa kita dizikir, malam dikir, siang dikir. Ini untuk apa? Supaya memproses ruh kita ini ditanamkan oleh mursyid itu, kamil itu, supaya hidup. Bisakah kita tanpa melakukan apa yang diberi kerjaannya, terus kita nggak kerja dapat bayaran? Ada nggak? Ada. Jeraganya bego. Ini jeraganya itu Allah lah, nggak pernah tidur, nggak mengetahui apa yang dilakukan hambanya. Nah di sini pekerjaan kita ini untuk mencintai, untuk mendekati, berbondong-bondong kita bermaraton untuk lari mengejar yang satu yang di dalam tanaman, di dalam kalbu kita ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Insya Allah, alhamdulillah kita kemarin jam 10 berangkat. Tahu Bu Haji Tabri sama ada duluan datang sini jam 10 kemarin. Karena mau nanti ada apa ke sini, mencari tempat yang mudah-mudahan bisa menambah saudara kita, bisa menambah ikhwan, bisa menambah amalia. Di sini suruh ngecek dulu, padahal saya nggak ngerti apa-apa. Yang tahu ya orang sini. Alhamdulillah mendapatkan tempat yang mudah-mudahan menjadi kita senantiasa, yaitu karena tanggal 18 Al-Mukarram akan tiba di Kalimantan. Nah, bukan kita mengundang, sebenarnya beliau itu mau silaturahim. Kalau ikhwannya menerima di silaturahimi, bagi kita pakai surat lah itu, nggak pakai urat lah. Kalau pakai urat jangan siang-siang bolong lah. Ini pakai surat dilayangkan ke sana. Mudah-mudahan beliau bisa diberikan pertolongan Allah, panjang umur, bisa hadir, kita jumpa kepada orang yang sudah dimuliakan kepada Allah. Nah di sini saya ingin ikhwan akhwat ini, saya sangat ingin ikhwan akhwat ini saya ingatkan kembali. Kadang-kadang diingatkan itu ya males. Karena apa Ustaz? Saya tanya dulu. Karena masih sama tadi kan masih main-main ya. Iya. Kalau main-main di dunia ini nggak masalah.
Tapi kalau sudah main-main sama setan, lah ini kan bahaya. Setan mengerjanya main-main, diajak main-main, ya main-main. Di dunia itu gak ada main-main sebenarnya, kalau gak ada keinginan. Kalau hanya tujuan aja gak ada main-main, pasti serius. Di dalam kehidupan akan karena apa dia memahami, aku cikal bakal kembali. Makanya di waktu sholat kan, Robbi firli warhamni, ini kan kembali. Pasti orang kafir pun kembali, bukan orang Islam aja. Cuma di sana ada 2 tempat hotelnya, gitu loh. Hotel kebakaran sama hotel kemewahan, gitu loh. Nanti sama nanti salah ngomong ini. Saya kan kadang bingung. Dikira nanti kalau orang kafir mau bisa kembali, kembali. Kan sudah disediakan. Sampai mau surga Firdaus, Allah tuh nggak dorong, nggak nyuruh. Nah, sampai masuk neraka jahanam, Allah tuh gak melarang. Karena manusia itu sudah diberikan kelebihan, maka dimuliakan Allah itu sebagai lebih daripada makhluk lainnya. Loh, malaikat itu masih baik manusia. Malaikat, bayangkan. Malaikat itu sudah tidak pernah, tidak sedikit, tidak ada geseran dosa, tapi masih baik manusia. Karena apa baiknya? Yaitu saya bisa main-main itu, baiknya manusia itu dikasih nafsu. Kalau malaikat nggak dikasih nafsu, karena apa? Takut sampai nanti pulang dapat janda di sana. Ini berkelola supaya sampai nggak tegang. Ini saya kembali dapat, waduh. Bidadari, hujan semua, lah. Jangan cari di sini dulu, lah. Cari di sono, lah. Yang sudah ada itu disyukuri, disayangi, lah. Ini siapa tambah. Ini kan manusia ingin kehidupannya mewah, dan sampai lupa kepada yang beri kemewahan. Di sini letaknya. Jadi kita ini selalu kenapa? Kok kita ini ada yang mudah untuk berbuat kebaikan, ada yang sulit dibawa kebaikan. Kenapa? Siapa menghalangi itu? Allah. Tidak ada. Allah tidak menghalangi apa-apa. Kadang-kadang sabar Pak Salim, orang belum dapat apa? Hidayah. Loh, itu kadang-kadang hati saya itu marah, tapi nggak boleh marah. Lalu diam kayak orang bengong gitu ini. Allah itu sifat adil. Sangat-sangat adil. Tidak ada yang dibedakan. Ar-Rahman itu cuma ditunggu oleh Allah. Mana yang kembali Ar-Rahim, itu ditunggu. Kita masih senang Ar-Rahmannya aja, pemberiannya, lupa saya memberikan. Lalu makin jauh makin jauh apa? Yang senang siapa? Setan. Teman gue, duduk sini lo, jangan ke sono. Teman itu sono itu gak enak, capek duduknya di sini santai di bawah tiang, enak sambil merokok kipus minum kopi. Di sini letaknya. Maka saya sekarang nggak berani. Dulu saya masuk karena kata Abah Ali, maaflah, saya tak ngajari, bukan menyata nyonteng, tapi apa yang saya ketahui, yang saya ini salah, selalu saya ubah diri saya sendiri. Tapi ya saya sampaikan kepada ikhwan akhwat yang sama, kedudukannya nggak ada beda. Orang mencari keselamatan di dunia ini sampai akhirat nanti. Itu saya ingatkan. Makanya sampai saya pesan sama Ustadz Midi, sama Umi, jangan kayak orang sibuk kalau sudah manaqib ini berjalan. Boleh sibuk sebelum manaqib dan boleh sibuk setelah manaqib. Itu saya rasa menangis, ya Allah. Jadi selama ini saya itu sudah beramalia, kerjaannya salah. Alhamdulillah mendapatkan petunjuk. Ya ini gambar kata orang-orang mendapatkan apa? Hidayah. Siapa yang nggak dapat hidayah? Saya tanya dulu. Ada nggak yang nggak dapat hidayah? Nggak ada. Semua dapat hidayah. Cuma ada yang mau nerima hidayah itu, ada yang menolak, ada yang agak maju mundur gitu loh. Jadi akhirnya diam di tempat, nggak ada keberanian di situ. Lah di sini letaknya posisi kita ini di dalam amalia ini memang tidak boleh
memburukan orang lain, memeriksa murid orang lain, nggak boleh amalia kita ini. Tapi kalau kita ini memahami dan mengetahui, silakan walaupun dibenci, itu perintah Allah, wajib kita ingatkan kembali siapa itu orangnya. Maka di situ alhamdulillah saya berikan informasi sekali sudah mulai membaik. Ini ya kalau memang banyak kucing ya ditutup rapat-rapat lah, iwaknya jadi gak bingung lah itu. Ini kan sudah gak lupa kalimat yang didengarkan ini lupa. Ingat gelodaknya itu. Karena apa? Dikira malaikat mencabut nyawa datang. Nah di sini letak manusia ini disuruh tenang. Sampai saya dikatakan kemarin itu masalah kabel aja ada masalah, jangan kau kerjakan dulu kecuali membahayakan, supaya orang itu fokus di dalam ibadahnya sampai di situ. Nah mudah-mudahan nanti semua ini kan mulai pelan-pelan. Kita ini sudah naik tangga yang kedua lah. Yang tangga pertama sudah tadi kepleset lah. Mudah-mudahan tangga kedua jangan kepleset lagi. Bisa tangga ketiga. Di situlah. Jadi itu apa? Tangga pertama itu Islam, nah kan? Tangga kedua itu iman. Tangga ketiga itu ihsan. Nah kalau sama kepleset, Islam lagi, imannya hilang lah. Karena saya janji Islam itu tidak bisa dibuang. Kalau kita belum meyakini dengan agama lain, tetap Allah berjanji akan kusurgakan manusia itu yang meyakini aku Tuhanmu dan Rasul utusanku. Itu pasti masuk surga. Gak usah sama cari. Saya berkali-kali menyampaikan itulah. Kadang-kadang saya dengar, ya maaf lah, saya gak menggoreng-goreng juga. Kiai-kiai menyampaikan, lakukan ini dapat surga. Jalan ini surga Allah. Ini orang kafir yang gitu Pak, cari-cari itu. Orang Islam disediakan oleh Allah. Sudah sediakan. Cuma di sana ada 3 warna Pak. Lah, kalau coklat-coklat kayak kita kayak Ustadz ini nggak lama mampirnya itu loh. Kalau yang putih kayak orang apa? Bukan orang Arab, orang apa? Bukan Eropa nggak putih lah, merah Eropa. Mau saya temukan ada orang Eropa kesini tuh nunggu di belakang. Jadi sini orang tempat judi, aku itu mana itu? Bukan Singapura, tahunya Singapura, nggak pernah sana tapi tahu Singapura. Bangkok, ya Thailand itu masih ada yang kurus-kurus. Kalau Bangkok sehat-sehat, namanya Bangkok. Tapi ayam lah Bangkok lah, jangan pas ngefek ke lain-lain lah, pikirannya ke lain-lain. Ini nggak jalan pikirannya ini lah. Di Bangkok itu minum kopi itu kelihatan, kita sering jalan. Gimana? Kira-kira gimana? Padahal itu 1%-nya bidadari loh, cuman bidadari 90%, 99%. Gimana? Gak inginnya sono? Ingin ke Bangkok apa ingin sono? Nggak ke sono. Kalau ada orang, nggak ada orang ya ke sini aja, gitu lah. Jadi semuanya ini kita ini belajar, iman kita dijaga di situ. Alhamdulillah kita dijadikan manusia sederhana lah. Punya apa yang kita miliki kita bisa menyukuri. Andai kata kita diberikan jadi manusia yang miliarder lah, yang mungkin kita main-main ke Bangkok lah, jalan-jalan bareng-bareng gitu. Lah. Jadi kita ini sudah ada sejarah lah. Jadi jangan sampai kita ini terpesona, terlena, terbuai kata ustadznya tadi lah. Ada lagunya itulah. Ya terbuai ada lagunya setelah. Jangan, nanti orang baru tertawa. Saya nyanyi suara saya kan lagi enak ini. Jadi kita sama-sama mempelajari dirinya sendiri untuk jadi manusia bermanfaat. Ini coba ini digali. Kita ini menggali diri kita ini supaya menjadi orang bermanfaat. Jangan untuk cari senang sendiri. Yang tadi malam Riyadho saya lihat orangnya 21. Pas subuh 20, hilang 1. Siapa ini? Nah, gak tahu. Jadi ya alhamdulillah aja. Ya, malaikat orang tadi saya. Tapi serupa tak sama ini. Iya, dia melaporkan.
malaikat Ridwan, itu sahabatku itu lagi zikir itu. Ya. Alhamdulillah hilang satu. Mana nih? Ya alhamdulillah. Ada yang tidur. Nah, zikir tidur. Nikmatnya luar biasa. Saking ngantuknya dia tidur. Tapi tidurnya itu fana dia. Fanadol lah, banyak minum obat. Bukan fana karena zikirnya dekatnya kepada guru, tapi panadol. Pusing kepalanya. Nah di sini letaknya kita ini belajar. Saya juga memberikan mudah-mudahan sampai ini mendapatkan petunjuk yang dari apa yang saya sampaikan itu bisa kita bermanfaat. Nanti kalau beliau datang, nah, saya kirakan secara sedikit aja singkat. Tinggal sampai aja imannya kuat apa imannya nggak kuat. Nah, tapi saya mudah-mudahan kalau sudah dikir imannya kuat lah. Tapi kuatnya mesti kawat lah. Belum baca belum. Kawat itu bisa dipatah lah. Tapi insya Allah kalau sudah terjaga nggak ada yang matah lah. Kita patah sendiri kadang-kadang itulah iman kita. Jadi waktu Abah Ali itu berangkat haji ke Mekah, beliau putranya satu, Gus Ikal sama ading Umi sama 4 orang berangkat ke Mekah. Di Mekah itu mau haji, daftar haji sudah mau berangkatkan, lah dia sudah siap semua, sudah dipanggil Pak Haji Asad Ali bulan ini berangkat ke panggilan haji. Alhamdulillah siap-siap semua. Yang si ini beli baju, yang si ini beli kaos kaki, yang ini beli ini supaya di sana nggak beli apa-apa, lengkap. Kopernya sudah dikasihkan, sama pengurus sudah diisi sepenuhnya. Nah itu sudah dapat berita bahwasannya hari Selasa dia harus datang ke tempat asrama haji karena hari Rabu terbang. Cek paspornya barangkali ketinggalan kan 1 hari sebelumnya, jadi orang bisa balik ngambil misalnya ada ketinggalan, apanya dicek semua, KTP lengkap sudah itu sudah dilengkapi semua di tasnya, periksa 2 kali 3 kali periksa tasnya ini semua. Yang mau berangkat awaslah kata apa jangan ketinggalan yang mau dibawa, dan jadi awas jangan ada yang bahaya nanti yang dikontrol di airport ini. Ya sudah aman semua sudah. Baru hari Selasa mau berangkat. Selasa itu beliau hari Senin ditelepon dari Tasikmalaya. Hari Rabu terbang. Ali suruh Tosiah manakib hari Kamis. Sampai bisa diuji gitu Pak? Nggak mampu. Beliau inilah. Hari Kamis disuruh Tosiah. Sampai pilih berangkat haji apa Tosiah? Nyampaikan kayak saya ini loh. Kayak orang dulu ini loh. Pasti berangkat sampean, ya kan? Mana sudah setor puluhan juta. Tapi Abah Ali tidak bisa berangkat. Disampaikan keluarga, dipanggil Abah hari Kamis suruh ngisi manakib Sultan Aulia. Jadi namanya manusia lah kan punya gerak-gerik hati itu kan ada. Kalau malaikat nggak ada sudah A B B gitulah. Lah ini kehebatan manusia. Datang ke sana ke tempat Abah hari Rabu besok ini manakib. Datangnya itu naik kereta api itu sebelum subuh sudah tiba di Tasikmalaya. Nanti paginya siangnya paginya itu manakib. Hati itu kan namanya siapapun pasti. Lah dalam kentak hatinya Abah Ali, Abah ini wali. Masa nggak tahu saya mau berangkat haji? Itu nggak ngomong dalam hati. Nah, dipanggil sama Abah. Li, sini Li, gimana? Li, Abah ini lebih baik di depan guru 1 jam daripada 1 minggu di Ka'baitullah. Bayangkan, baru itu hilang semuanya penyakit yang tadi merasa itu. Bukan wali nggak tahu,
Tapi ujian orang mau diangkat derajat pasti ada. Kalau sampean jangan masalah mau haji ya. Mau ketemu pacar besok aja, malah itu ada bulan depan. Ini yang bujang lah. Kalau sudah punya anak, punya istri itu bukan bujang lagi, bajingan itu. Nyuri waktu, ninggalkan ibadah, mau maksiat lah, ini bajingan ya. Tapi saya ini alhamdulillah ini nggak ada bajingannya, orang baik-baik semua. Yang bajing yang berdiri dulu lah, sekarang nggak bajing lagi. Jadi ini di sini letak posisinya. Kita ini tidak bisa, maka saya daripada ukuran iman sebatas apa. Kalau kita nggak benar-benar serius di dalam ibadah, jangan kita merasakan kuat iman. Kalau sudah setan datang bawa rayuan, akan jatuh iman kita. Nah di sini letaknya. Ya mudah-mudahan kita diberikan nafas masuk kepada Allah ini selalu menjaga iman kita, selalu berzikir kepada Allah. Kita perbarui terus iman kita sehingga kita ini mudah-mudahan akhir kalam menjadi orang yang senyum, husnul khotimah. Itu tujuannya. Dari Buntok ke sini itu kalau perjalanan tanpa makan-makan di jalan 5 jam paling cepat. 6 ya karena ada sholat subuh ya sama makan. Sudah makan tadi? Sarapan sudah? Jangan makan lagi dulu. Pikirnya belum makannya tambah. Dari Buntok bayangkan 6 jam Pak. Dikasih tosia seperempat jam. Rugi dia 37,5 jam. Tapi mudah-mudahan karena manfaat lebih untung seperempat jam daripada 6 jam perjalanan, amin. Karena dari perjalanan dia dari rumah ilahi ada maksudi 6 jam ke sini jadi ibadah semua Pak, bukan masuk sini aja. Kalau masuk sini sama Lila Rere yang janda ya sama aja kayak ibadah. Alhamdulillah yang berdiri kan ganteng lah. Kalau ganteng Lila Rere saya jadi dosa semua ini. Makanya alhamdulillah punya saudara tapi enggak ganteng amat lah, tapi mudah-mudahan dijadikan cerdas malah hidup inilah. Jangan mati nanti sudah cerdas mati, janganlah cerdas masih hidup lah. Jadi kita sama-sama mendorong dari sana jam 10 kemarin jalan sampai sini cari tempat, alhamdulillah ketemu. Tadi ada tamunya, tadi orang mau tadi berdua lari. Saya sangat menyesal kenapa nggak diterima duduk di sini. Tadi ada teman saya tadi datang berdua yang kemarin itu berangkat lagi naik motor. Oh gitu, anaknya kasihan nih lo. Tahu gitu makanya dijemput anaknya ditinggal tadi lah. Sampai jaga anaknya, saya jemput bapaknya tadi. Jadi di sini saya kenapa kok langsung balik lagi. Alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan dia perginya itu bukan meninggalkan, tapi akan mendekati lah menjadi saudara kita. Amin. Lah di sini saya lihat tentu sampean Abah Ali itu mau ke Mekah. Diperintahkan Abah karena dia taat kepada guru. Karena ditaat kepada guru sampai batal semua nggak jadi berangkat haji. Kata Abah lebih baik Abah di depan guru 1 jam daripada di Kabaitullah 7 hari 7 malam. Saya bayangkan, loh Abah Ali ini di sini nanti berapa hari? 3 hari. Sampai kalau dibandingkan 3 hari, kalau di 1 jam sama 7 hari 7 malam di Kabaitullah, berapa bulan di Kabaitullah? Loh enggak, itu kan matematika. 1 jam dibandingkan lebih baik loh daripada 7 hari Kabaitullah. Lah Abah di sini 3 hari, bayangkan. Tapi ketemunya setelah tosia aja. Diambil apa yang diberikannya, habis itu hilang. Seperti burung camar, keperluan masing-masing. Saya ingat kalau yang kedua kalinya beliau datang ini, yang kita pelepasan beliau pulang itu cuma ada Haji Timbul sama Haji Tabri. Maaf loh, orang yang biasanya kayak radhiyallahu an teriak sampai ke langit itu nggak ada orangnya. Nah saya minta maaf lah. Bukan salah, kan nggak paham lah.
Lah ini Abah memberikan contoh sebesar itu. Orang mau haji diperintahkan untuk ngisi. Lah ini suatu tanda murid kepada guru cinta sehingga bisa dibanggakan oleh Allah. Walaupun dihujat di mana-mana, beliau pernah bingung? Nggak pernah, karena dia sudah tahu wasitnya Allah. Kalau kita kan wasitnya istri lah, maaf lah. Kalau saya nggak menyinggung lah. Lah itu karena apa, Ustaz? Wasitnya istri, karena dia lulusan STI, suami takut istri lah. Ini lulusan STI semua, nggak ada lah lulusan STI lah. Iya, ini jangan sampai kita ini lah punya ijazah cuma STI, suami takut istri. Bukan suruh berani sama istri, tapi berani untuk menggadukan, untuk menjaga, merawat dan menyelamatkan. Ini sampai diperintah oleh Allah. Karena jadi Al-Quran sudah dikatakan wanita banyak buruk neraka. Sama senang istrinya masuk, senang nggak? Masuk neraka, senang? Nggak senang lah. Kalau milih boleh lah, ya. Jadi ini kita jaga apapun sampai risikonya. Kalau sudah ada yang bujang, gini aja, membayangkan. Ya. Makanya tadi saya dari sana sudah menyanyi, terbayanglah sejuta kekasih. Waduh, ya. Cina Pontianak datang lagi. Amoy. Orang Banjar warnanya sipit. Saya kira Cina Pontianak waktu pertama ketemu. Ternyata enggak, teman dewe. Di sini saya tulah memakai ini. Saya berikan sedikit ini supaya sampean berpikir. Nanti beliau datang itu. Gimana caranya kita? Bukan dekat fisik tapi dekat hati ke hati. Kita bisa menjaga hobi kita. Kita minta petunjuk beliau. Tapi kalau sudah kita itu dirasakan, nggak usah tanya, karena Abah ini sudah pernah memberikan semua. Amalkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang kau tanyakan semua akan terjawab. Tapi kalau kita belum paham boleh tanya. Nanya jangan banyak-banyak. Sampai bingung, satu aja nggak bisa jalani. Nanya 3, 1 belum dijalani, 3 ditanyakan. Ini. Jadi ini saya ingatkan, Abah itu diuji oleh Abah itu bukan main-main. Dibuang sudah pernah, dibuang. Kalau seorang aulia itu bisa pakai ukuran meter dunia ini, nggak bisa. Karena aulia itu melihat dunia ini seperti tutung nasi. Sampai dilempar ujung sudah di sana, di Timur Tengah sana, sudah di Israel sana. Di sini seorang aulia Allah, seorang waliullah yang sekelas beliau itu Kamil Mukamil Sultan Aulia. Ditinggal melihat sandal nggak ada di kereta. Di kereta nggak ada apa. 5 menit ada orang telepon. Abah umroh, nggih umroh. Sholat Isra di Mekah. Makanya kalau wali jalan aja nggak kelihatan kan. Wali, bukan wali itu jalan aja kok. Orang gila itu nggak sembahyang kok. Padahal yang ngomong ya sembahyang. Dari sini, aulia itu nggak bisa diketahui dengan fisik, dengan mata duir kita. Tapi orang yang mata batin, yang punya mata batin baru melihat itu aulia Allah. Saya kan sudah memberikan itu. Apa Abah Ali? Saya dulu sama. Bahkan sama itu sudah baik-baik sudah. Sudah ada suatu sedikit keyakinan, walaupun nggak full. Saya malah nggak terima dulu itu. Nah, maaf. Abah Ali itu masih muda, nggak muda. Tahun berapa lah? 97. Itu gagah, ganteng. Abah Ali itu. Sekarang 75 belum perot. Dulu tuh ganteng Abah Ali, gagah. Kalau jalan kayak garet kaca. Nah, saya nggak percaya. Kalau dia orang terpilih daripada seorang Kamil Mukamil, nggak percaya. Setelah saya dapat sedikit petunjuk dari Allah, dengan batin saya teguran dari beliau langsung, sampai saya bertanya sama beliau, perbuatan saya dibuka semuanya, baru alhamdulillah saya ditemukan orang baik di sini. Makanya sampai kalau jangan minta itulah, makanya dikatakan Abah Ali itu sampai itu jangan minta karomah, minta istiqomah lebih daripada 1000 karomah. Nah itu saya rasakan.
Saya beristiqomah, masih belajar istiqomah aja sudah dikasih rasa. Saya nonton TV ditegur, saya lupain ditegur, saya ada masalah di TV kesana ditegur. Gak ada, gak bisa. Jadi saya itu gak pernah sama Abah Ali dipuji, dimanja, gak pernah, belum pernah. Kalau dimarah-marah sering. Ya sudah bertanya-tanya. Ya kalau sama anak kandungnya itu gak dimarahi, walaupun salah. Karena sampai cinta anak gak cinta Allah. Maaf lah. Ini sampai ya, saya takut dengan orang itu saking kecintanya kepada anaknya sehingga dia melupakan dirinya kepada Allah. Ini banyak orang lah. Ada kejadian di Banjarmasin dulu. Saya masih sekitar sudah 30-40 tahun yang lalu. Benar ini, seorang dokter Muslim. Dia punya anak satu-satunya laki-laki. Tidak punya anak lagi. Dia masuk SMP, baru masuk SMA, masih jalan 3-4 bulan. Karena saking cintanya kepada anaknya, dia sholatnya apa-apa, Quran itu sudah dia bacanya makanan seorang dokter. Tapi karena iman yang tidak bisa kekuatan, anaknya masuk SMA, 3 bulan di SMA meninggal. Namanya Quran dibakar. Maaf, saking tidak kuatnya dia. Nah ini ingat seperti itu. Quran dibakar. Kurang apa aku ini? Aku cuma dikasih anak satu yang ku cintai, ku sayangi. Diambil. Padahal yakin yang ambil itu Allah. Sampai Qurannya dibakar. Bayangkan. Jadi kita ini sama-sama mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Tidak ada sedikit pun di hati kita ini untuk melecehkan, untuk merasakan bahwa Allah tidak sayang, Allah nggak cinta. Nah, karena kita ini kan masih diberikan kesibukan, masih diberikan kesulitan, itu Allah itu sayang, menguji kita. Mudah-mudahan kita berikan kekuatan. Nah, lewat guru kita dimintakan akan terjaga, insya Allah kita akan cinta sampai mati kepada Allah. Nah, jangan waktu dikasih harapan mendapatkan dunia dia cinta kepada Allah, waktu diuji susah dimusuhi Allah. Ini banyak inilah, tapi di sini nggak ada, yang ada di sono, di pinggir langit sana, di sini nggak ada. Mudah-mudahan orang yang selamat semua, amin. Dari di sini saya lihatkan daripada sisi lah, manusia ini sudah kayak gini. Mudah-mudahan nanti beliau ini 3 tahun lah nggak kesini lah. Abah Ali tahun 2019 terakhir, sekarang 2022, sekitar 2 tahun setengah. Gara-gara kesini apa? Yang melarang siapa? Tidak ada yang melarang. Nah, cuma orang yang melarang itu corona. Bayangkan, corona itu bisa misahkan kita kepada guru, tidak? Hah? Itu tetap hati kita amalkan dengan sebaik-baiknya, walaupun nggak jumpa fisik, tapi jumpa rohaninya. Mudah-mudahan akan senyum semuanya, amin. Nah, ini di sini sekarang diberi kesempatan, nggak corona apa kron lah, kron lagi. Habis kron enak maktu. Sama tahu nggak merek Toyota? Corona, ya, maktu, terus apa lagi? Yang paling aneh nih, Land Cruiser ini terakhir nih. Ini digulung sama Allah Land Cruiser ini. Udah banyak orang yang munafik mendolimi dirinya sendiri sehingga Allah menjadikan kemurkaan. Nah, mudah-mudahan diberhentikan oleh Allah kemurkaan Allah, diselamatkan semua saudara kita, anak cucu kita, dijadikan anak yang soleh dan soleha. Kita mudah-mudahan ketemu jumpa di sana dengan guru kita dengan keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini saya manakib tadi malam hataman, maghrib isya hataman, nggak ada sambil jamaah. Kalau sudah kita duduk sama ikhwan akhwat yang di sini mengacara hataman di hataman, nggak ada sambil jamaah. Walaupun saya dari langit, waktu di sana berangkat saya sambil jamaah apa asar dan zuhur. Di sini enggak, tetap maghrib isya saya lakukan. Karena apa? Kita saling menghormati, saling menghargai sama saudara kita ikhwan. Dikir, alhamdulillah tadi malam sudah jam 11:30 nggak bisa tidur, nggak jadi tidur, langsung mandi. Alhamdulillah, ya masih bisa dikir, sholat malam, subuh. Ada yang nggak kembali kan, ada juga itu, karena kebanyakan tidur barangkali. Ya,
Alhamdulillah. Kita di sini tanya, loh, ini saya lihat, oh inilah orang-orang yang dapat pertolongan Allah. Ini saya sujud akhir itu tidak ada apa-apa. Ya Allah, berikan keriduanmu ya Allah. Berikan ya Allah orang-orang sahabat saudara kita ini, Allah, itu aja jadikan hati saya. Mudah-mudahan dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya tidak ada pikiran apa-apa. Saya tidak pernah minta apa-apa. Saya minta walaupun saya sholat di Maratib, ya Allah selamatkan ikhwan akhwat Thariqah Dhuririyah Sahabandia ini. Ya Allah selamatkan ya Allah. Ya kembalikan diri yang tulus hati. Saya juga menjerit hati saya. Ada kejadian di mana-mana ini diorak-perandakan dengan orang setan yang sudah kesetanan, tapi kita gak boleh membenci dengan itu. Doakan dia biar kembali, dengan dia diselamatkan oleh Allah, bisa menjadi bahagia. Memang itu ujian sebagai orang Thariqah lah. Dengar ini, barangkali yang sudah tahu dia punya HP ini ya. Ini sudah dijelaskan sudah di dalam situ. Abah itu menyampaikan ini tempat malaikat. Ini tempat malaikat, apa gak boleh setan nongkrong di sini? Ternyata sudah disampaikan lah. Alhamdulillah kita sama-sama baca tanbih tadi itu. Saya Robi itu mengeluarkan air mata karena kesalahan diri sendiri. Saya tidak. Ini kesalahan orang lain dengan disengaja. Mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah, bisa kembali kita bersahabat, kita bisa rukun kembali. Karena apa? Seorang yang lebih daripada tahu itu hanya gurunya lah, bukan kita. Itu suatu ujian, bukan kayak gini kita menghujat apa mendoakan. Kalau kita menghujat sama dosanya, tapi kalau kita doakan insya Allah kita akan diselamatkan lah. Jadi jangan ada kebencian siapapun. Saya tahu ini dulu pro gak ada. Di dalam amalia gak ada pro lah. Orang yang di dalam tanbih tadi aja sudah dikatakan, agamamu untuk kamu, agama ini satu guru, satu agama. Bisa ribut kenapa? Karena imannya yang bobrok lah, bukan manusianya, akhlaknya yang tidak punya, hanya cuma akal. Makanya saya bilang, memang akhlak itu dari akal asalnya, akal tapi yang baik akhirnya menjadi akhlak. Akhirnya akhlak itu selalu kita yang baik-baik, akhlak pun mulia. Dari akhlakul karimah itu mulia lah dari sini. Maka kita ini kalau gak punya akal gak mungkin jadi akhlak lah, gak mungkin itu. Jadi karena pikiran kita selalu ingin jadi manusia terbaik, ingin cinta kepada Allah, ingat sama yang menghidupkan dan ingat yang mematikan hanya Engkau ya Allah. Kita menyembahmu padamu ya Allah. Mudah-mudahan ibadah kita tidak sahut karena hati kita selalu ingat kepada Allah lah. Itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya ini bisa nanti tanggal 18 kita manakib di 18 itu, tapi bukan manakib, acara Isra Mi'raj. Nah setelah itu tanggal 20 nanti di Suzuki. Mudah-mudahan sampai bisa diberikan Allah rezeki lah, diberikan rezeki bisa nginep di sana, bisa hidup di sana, bisa berdampingan dengan guru. Insya Allah kita ini dengan keadaan senyum diberikan oleh guru kita yang baik-baik, kita bisa menjadi pulang beliau itu mengantarkan, mendampaikan tangan kita dengan senyuman yang indah. Kita menjadikan orang dicetak oleh Allah, manusia yang setia, yang takwa kepada Allah, yang kita yang menjadi kita sami'na wa ata'na. Kita ini mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan. Kita karena nggak bisa kita punya apapun, kita la haula wala quwata, kita syukuri yang sudah diberikan guru mursyid Amanul Kamil ini. Kita bisa bersatu, bisa menyatukan. Mudah-mudahan sampai menjadikan manfaat beliau datang ke sini nanti, bisa kita sama-sama menyambut lah datangnya jam 12 siang lah, jam 11.50 nggak salah turun airport, sekitar setengah 1 sampai rumah. Mudah-mudahan sampai ada di Maratib bisa nanti mengantar ke rumah. Jangan bilang capek lah, jangan bilang capek, secapek apapun itu, karena kita kali untuk akhirat. Jangan takut capek lah, mati pun berani lah, itu baru iman lah. Jangan takut capek. Jadi kita sama-sama belajar untuk diberikan capek oleh Allah, tapi capek bermanfaat lah, beribadah. Mudah-mudahan kita sama-sama nanti ngantar ke Tuhub bisa kita ke Muaratib. Hari Senin beliau pulang, mudah-mudahan kita bisa salat malam di sana, tahajud atau berjamaah sholat subuh aja lah. Kalau tahajud itu kan ya masing-masing lah, karena bukan tempatnya beliau di sini, gak enak menunjukkan diri kan. Tapi nanti kita sama-sama bisa berjamaah sholat dan zikir sampai Isra seperti apa yang kita lakukan di sini tadi ini. Mudah-mudahan bisa 3 hari berturut-turut. Mudah-mudahan kita dimatikan dengan husnul khotimah. Itu aja sampaikan. Saya minta maaf kalau ada kesalahan kita.
Kita mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah. Kita sama-sama manusia punya kekurangan kecuali guru kita diberi kelebihan oleh Allah. Mudah-mudahan diangkat derajatnya selalu. Guru kita selalu mintakan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslim.